Hos, dada Jackson bergerak dengan sangat cepat saat dia terbangun dari tidurnya. Wajahnya dibanjiri keringat dingin dan bola matanya bergerak dengan sangat cepat. Baru saja Jackson memimpikan hal yang sangat buruk, benar-benar sangat buruk, sampai membuatnya ketakutan setengah mati. Tidak, Elia tidak mungkin sakit, dia harus baik-baik saja, dia harus selamat. Setelah berkata seperti itu, Jackson dengan gilanya melompat dari atas ranjang. Dia seperti orang tidak sadar saat membuka pintu kamar, kemudian berlari keluar. Nun yang saat itu baru keluar dari dalam lift sampai terheran-heran melihat Jackson yang sedang berlari dalam kondisi yang cukup berantakan. Khawatir terjadi sesuatu, Nun pun bergegas menghampiri Jackson kemudian menarik lengannya. "Dokter Jackson, apa yang terjadi?" Napas Jackson tersengal-sengal, dia perlu beberapa menit untuk menormalkan dulu napasnya sebelum menjawab pertanyaan Nun. "Elia, dia baik-baik saja kan?" "Iya, Nyonya Elia baik-baik saja dan sekarang beliau sedang berada di dapur." "Ada apa, Dokter Jackson? Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui?" tanya Nun penuh selidik. Begitu tahu kalau adiknya baik-baik saja, Jackson langsung mengusap wajahnya dengan kasar. Dia jatuh terduduk di lantai kemudian menepuk-nepuk dadanya. "Ini hanya mimpi, Jackson, hanya mimpi." Nun terdiam bingung melihat keadaan Dokter Jackson. Dia mulai menerka-nerka ada apakah gerangan yang sebenarnya terjadi. "Dokter Jackson, sebenarnya ini ada apa? Kenapa Anda terlihat sangat panik?" "Nun, aku mimpi buruk. Aku bermimpi keadaan Elia drop. Kakinya membengkak sebesar kaki gajah dan dia menolak untuk melakukan operasi ginjal. Keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan. Aku takut, Nun. Aku benar-benar sangat takut kehilangannya," jawab Jackson kemudian terisak. "Aku tidak mau Elia sakit. Aku ingin dia sembuh dan bisa menjalani hari-harinya dengan bahagia. Aku tidak mau dia kenapa-napa, Nun. Aku tidak mau." Sekarang Nun paham. Dia lalu meminta seorang pelayan untuk mengambil air minum di dapur. Tak lupa juga dia memerintahkan pelayan yang lain untuk mengambilkan alas kaki Dokter Jackson yang tertinggal di dalam kamar. "Itu hanya mimpi, dokter. Jangan cemas. Nyonya Elia baik-baik saja," hibur Nun sembari menepuk pelan bahu sang dokter yang masih terisak. Tangis Jackson baru berhenti ketika pelayan datang membawakan air minum untuknya. Dengan dibantu oleh Nun, Jackson memutuskan untuk menghampiri Elia di dapur. Dia masih ingin memastikan kalau adiknya itu benar tidak kenapa-napa. Elia yang saat itu tengah merecoki para pelayan yang sedang memasak, menoleh saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia tersenyum senang melihat kedatangan Nun dan Dokter Jackson. "Selamat pagi, Nun. Selamat pagi, dokter." "Selamat pagi kembali, Nyonya." Bibir Jackson bergetar, matanya kembali berkaca-kaca saat mendengar sapaan lembut dari adiknya. Nun yang melihat Jackson mulai hilang kendali segera membisikkan kata agar tidak memperlihatkan kekhawatiran di hadapan Nyonya Elia. Nun tidak ingin sikap Dokter Jackson mempengaruhi mood si Nyonya kecil yang sedang sibuk mengganggu para pelayan memasak. "Kendalikan diri Anda, Dokter Jackson. Saya tidak mengizinkan Anda merusak suasana hati Nyonya Elia," bisik Nun penuh nada ancaman. Jackson langsung mengangguk paham. Setelah itu dia segera menghapus air mata yang mengenang di pelupuk matanya kemudian mendekati Elia yang sudah kembali menyibukkan diri di dekat kompor. "Elia, kau sedang apa?" Elia menoleh. "Aku sedang mengganggu kakak ini membuat nasi goreng, dokter. Lihat, makanan yang dia masak membuat air liurku menetes." Jackson dan para pelayan yang ada di sana tergelak mendengar kejujuran Elia. Gabriel yang saat itu baru selesai mandi dengan sengaja menguping dari dekat pintu dapur. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh istrinya setelah meninggalkannya di dalam kamar sendirian. "Selamat pagi, Tuan Muda," sapa Nun. "Selamat pagi, Nun," saut Gabrieli. "Jackson, ada apa dengannya? Dia terlihat seperti orang yang baru saja menangis." "Benar, Tuan Muda. Dokter Jackson baru saja membuat kegaduhan di atas," jawab Nun. Gabrieli langsung menatap tajam ke arah Nun. "Lanjutkan." Dokter Jackson bilang kalau dia memimpikan sesuatu yang sangat buruk tentang Nyonya Elia. Dalam mimpinya keadaan Nyonya Elia benar-benar sangat parah. Nyonya bahkan menolak untuk melakukan operasi ginjal yang dia donorkan. Dokter Jackson terlihat sangat ketakutan. Dia sampai terisak-isak setelah menceritakan mimpinya kepada saya. Ucap Nun menceritakan apa yang terjadi pada Dokter Jackson beberapa menit yang lalu. "Dia sampai bermimpi seperti itu?" tanya Gabrieli kaget. "Sedalam inikah rasa penyesalanmu, Sinyu? Bahkan ketakutan itu sampai terbawa-bawa dalam mimpimu?" Menurut pengakuan Dokter Jackson memang seperti itu, Tuan Muda. Ketakutannya terlihat jujur. Dia tidak sedang mengelabui kita." "Aku tahu itu," saut Gabrieli kemudian kembali menatap ke arah istrinya yang kini sibuk menjahili para pelayan.
Nun menoleh ke arah nyonya kecilnya saat mendengar suara tawarnya dari arah sana. Namun itu hanya terjadi sebentar saja karena Nun langsung memalingkan muka ke arah lain, begitu menyadari kalau tuan mudanya tengah menatapnya dengan bengis. "Ingat Nun, 3 detik," tegur Gabrieli. "Maaf tuan muda," tawa nyonya Elia membuat saya penasaran. Alasan saja kau." Sementara itu di dekat penggorengan, Elia tak henti-hentinya membuat lelucon di depan para pelayan dan juga Dr. Jackson, seperti anak kecil. Dia terus menggesek-gesekkan garpu dan sendok sambil berteriak kelaparan. "Astaga nyonya Elia, ini masih panas. Biarkan saya mendinginkannya dulu, baru Anda boleh mencicipinya." Pekik pelayan kaget melihat nyonya kecilnya langsung menyuapkan nasi panas ke dalam mulut. Jackson yang melihat kelakuan nakal adiknya pun segera berlari untuk mengambil air minum. Namun langkahnya terhenti saat dia melihat Gabrieli yang sedang berdiri di dekat pintu dapur. "Hari ini aku akan membiarkanmu bermain sampai puas dengan istriku. Akan tetapi saat matahari terbenam, Elia akan menjadi milikku sepenuhnya. Paham?" ucap Gabrieli dengan berat hati. "Terima kasih," sahut Jackson sambil tersenyum. Nun dan Gabrieli terus memperhatikan bagaimana cara Jackson memperlakukan Elia. Pembunuh bayaran yang dulu begitu ditakuti orang-orang kini menjelma menjadi seorang kakak yang sangat penyayang. Gabrieli menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Jackson yang dengan begitu sabar mengikat rambut istrinya yang bertebaran karena tertiup kipas di dapur, menyaksikan bagaimana pembunuh bayaran itu mengelap keringat di dahi istrinya, dan menyaksikan betapa paniknya Jackson saat istrinya berteriak kepanasan karena langsung memakan makanan yang baru saja diangkat dari dalam kuali. Sungguh karma dari Tuhan benar-benar tiada lawan. Kuasanya mampu membalik hati manusia dalam sekejap. Dr. Jackson sepertinya sangat menyayangi Nyonya Elia tuan muda. Dia bahkan tak ragu untuk membersihkan kotoran yang menempel di kaki Nyonya. Ucap Nun yang diam-diam juga memperhatikan kejadian di dapur. "Kau benar Nun, dia banyak berubah setelah Elia memaafkannya." Tapi hatiku sakit melihat kedekatan mereka. Aku cemburu," keluh Gabrieli sembari menatap iri ke arah Elia yang sedang tertawa bersama para pelayan dan juga Jackson. Nun tersenyum, sudah sangat hafal dengan tabiat tuan mudanya yang sangat pecemburu. "Oh ya Nun, di mana Ares? Aku belum melihatnya sejak tadi." "Ares ada di ruang kerja Anda tuan muda. Dia bilang ingin memeriksa berkas yang akan dibawa ke perusahaan pagi ini," jawab Nun. "Apa perlu saya panggilkan Ares untuk datang kemari tuan muda?" Gabrieli menggeleng, dia menatap lama ke arah Elia sebelum akhirnya memutar badan untuk pergi dari sana. "Tolong bantu aku siapkan pakaian kerjaku Nun. Istriku sedang sibuk bersama pria lain dan sekarang aku kesepian." "Baik tuan muda." Dengan langkah gontai Gabrieli akhirnya pergi dari dapur. Wajahnya masam, kendati demikian jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Gabrieli sangat bersyukur karena Jackson bisa menebus sumpah pada istrinya. Gabrieli juga merasa bahagia karena sekarang tidak ada lagi ancaman yang bisa menyakiti istri tercintanya. Hanya tersisa satu masalah, yaitu kebersediaan istrinya untuk melakukan operasi ginjal. Hanya itu saja. Selebihnya semua sudah sangat sempurna di mata Gabrieli.